Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tonggak baru. Ya, bukan tonggak baru, melainkan tonggak lanjutan season 2 dari The Great Rule. Atau yang biasa kalian kenal sebagai Muzhen, yang hanya memiliki satu kekasih saja, yang tak lain adalah Luli. Dan untuk makhluk spiritual yang selalu berada di dekatnya Muzhen, dia adalah Jiuyu yang memiliki kekuatan Phoenix. Dan di season kedua adalah babak baru bagi Muzhen di akademi terbarunya guys. Jadi ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertama-tama kita diperlihatkan Kaisar Api alias Xiaoyan sedanglah bermain catur santai dengan gurunya yang tak lain adalah Yao Chen. Yao Chen tahu saat ini pikiran dari Xiaoyan sangatlah mumet. Maka dari itu, dia mengundangnya untuklah datang kemari. Sudah pasti ada sesuatu yang inginlah dia katakan. Xiaoyan membenarkannya. Belakangan ini ya, dia dengar kalau klan Lawson mengalami beberapa masalah. Jika dia menjadi dirinya, apakah dia akanlah datang untuk membantunya? Sebelum dia mengatakan iya atau tidak, Yao Chen memberikan sebuah penjelasan. Dari seluruh klan di dunia Tajian, terdapat 5 suku kuno, 4 klan dewa, dan kekuatan puncak lainnya. Untuk klan Lawson dan klan Suizhen saling bertarung selama puluhan ribu tahun. Pasti ya, dari antara kedua belah pihak, yang namanya pertarungan adanya menang dan juga ada yang kalah. Jika klan kuno jatuh, maka ya semua klan yang berada di bawah akanlah bangkit kembali. Jadi ya maksud dari Yao Chen, peperangan antara kedua belah pihak ini melibatkan banyak sekali hal. Jadi ya jika mereka terlibat, pasti akan merembet kemana-mana guys. Untuk Xiaoyan ya, dia terlihat akanlah membantunya. Karena ketika dia pertama kali tiba di sini, Lo Tianzhen lah pernah berjasa kepadanya, dialah yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan Yao Chen membalas, dengan identitas dia seperti ini, tampaknya tidak perlu untuklah arahan darinya. Maksud dari Yao Chen ya, lu ini kan udah jadi kaisar api. Jadi ikuti saja semua pilihannya di dalam hati. Dan Xiaoyan mengiyakannya. Dia akanlah membantu klan Luo. Karena untuk anaknya sangatlah begitu dekat dengan kepala klan Luo, yang tak lain adalah Xiao Xiao. Sementara ya untuk Muzhen, Loli, dan DKK, mereka masihlah melakukan kompetisi berburu. Terdengar sebuah rumor kalau kompetisi kali ini begitu sangatlah sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kompetisi ini akanlah menentukan siapa yang berhak menempati peringkat 5 besar di akademi. Dan saat ini, Akademi Beichang telah berada di peringkat terbawah. Alasannya, karena untuk kompetisi sebelumnya, para murid berbakat serta berprestasi telah diserang oleh musuh bebuyutannya, yang tak lain adalah Istana Longmo. Jadi ya, kompetisi ini adalah kesempatan mereka untuk membangkitkan Akademi Beichang. Ditambah, mereka diberikan sebuah iming-iming. Siapapun yang memiliki prestasi dalam kompetisi ini, Tuan Beiming telah mempersiapkan puncak pencerahan spiritual. Lalu ketua akademi menjelaskan tempat yang akanlah mereka tuju adalah dunia cahaya spiritual. Bukan hanya jumlah monster yang bertambah banyak, tetapi monster yang jauh lebih kuat juga berada di sana. Di dalam dunia cahaya spiritual, terdapat 3 raja spiritual yang membawa kristal spiritual dalam jumlah yang begitu besar. Dan 3 orang teratas dalam mengumpulkan kristal spiritual, maka ya mereka bertiga berhak untuklah menantang 3 jenderal besar dari aula hukuman. Tetapi jika mereka gagal untuklah menantang, maka ya kesempatan untuk mencapai puncak pencerahan spiritual itu juga dinyatakan gagal guys. Berarti ya kuncinya haruslah mengalahkan 3 jenderal terlebih dahulu guys. Percuma saja mengumpulkan sebanyak-banyaknya kristal spiritual jika tidak bisa menghadapi ataupun mengalahkannya, maka ya semua usahanya akanlah sia-sia. Dan mereka yang memasuki dunia cahaya spiritual akanlah ditempatkan secara acak. Untuk Muzhen, dia memprioritaskan
untuklah pergi berkumpul dengan Loli terlebih dahulu. Sementara itu, untuk Sun Er, dia telah ditangkap oleh pasukannya Heyo. Sebagaimana kita tahu, Heyo sangatlah membenci sosok dari Mu Chen, dan dia memiliki rencana untuklah menghabisi satu persatu pasukan dari Mu Chen. Beruntungnya saja, Luli berada di sana untuklah menyelamatkan Sun Er. Tetapi Heyo tidak akanlah membiarkan dia untuk melarikan diri begitu saja. Sehingga pertarungan haruslah terjadi. Tetapi entah kenapa guys, Luli terlihat seperti di nerf ya. Di season pertama sih tidak ada yang bisa untuklah melawannya. Tetapi ya di kompetisi kali ini kan isinya adalah orang-orang yang begitu kuat dan terpilih dari kompetisi sebelumnya. Jadi ya bisa dikatakan mereka seimbang guys. Dalam pertarungan tersebut, Luli terlihat kewalahan. Sehingga dia pun memutuskan untuklah melarikan diri. Meski dirinya telah terkepung dan mendapati sebuah sayatan racun dari Hoye, Luli berhasil untuklah melarikan diri. Hal ini ya membuat Heyo sungguh kesal dan meminta kepada pasukannya untuklah mencari keberadaannya. Sedangkan untuk Luli yang telah berhasil melarikan diri, kini telah berada dalam goa. Dia sungguh begitu heran mengapa untuk Heyo menyerang para anggota Akademi Bejang secara terang-terangan. Apakah dia tidaklah takut akanlah dihukum oleh Akademi Bejang? Padahal ya dalam kompetisi ini mereka memang haruslah bersaing, tetapi membawa nama baik dari Akademi Bejang. Tidak lama dari itu, Mu Chen datang dengan keadaan terkejut kalau kondisi dari Luli begitu memprihatinkan. Dia bertanya apakah dia sudah minum obat penawarnya. Ditambah ketika dia melihat Sun Er yang telah babak belur, Mu Chen tahu semua ini adalah ulah dari Heyo. Luli memintanya janganlah bertindak impulsif. Masalah dari Heyo, dia akanlah meminta penjelasannya setelah kompetisi berburu benar-benar selesai. Karena untuk saat ini lebih penting mengumpulkan kristal spiritual. Karena ini adalah kesempatan bagi Mu Chen untuklah menjadi lebih kuat. Jika dia melewatkan kesempatan ini ya, maka dia tidak akanlah mendapatinya. Mendengar itu, Mu Chen langsunglah menghisap racunnya. Waduh, dikenyot. Dia meminta kepada Luli tidak perlu khawatir. Meskipun itu jebakan, dia pasti akan bisalah melewatinya. Dan untuk Sun Er, dia serahkan kepadanya. Jadi ya, bisa dikatakan Mu Chen akanlah mendatangi Heyo untuk melakukan pertarungan. Sesingkatnya, Heyo yang sedang memarahi para anggotanya yang tidak becus mencari keberadaan dari Luli. Karena Heyo jelas takut dirinya akanlah dilaporkan kepada ketua akademi. Tetapi secara tiba-tiba, Mu Chen berada di atas dan mengerahkan serangannya, membuat pasukannya langsunglah bubar. Tanpa basa-basi, Mu Chen langsunglah menyerang satu persatu dari mereka, terutama ya untuk Yang Hong yang sudah bukan tandingan dari Mu Chen. Berbagai serangannya dapat dipatahkan oleh Mu Chen. Bahkan ya, dia mendapati pukulan serta tendangan sampailah terpental. Sedangkan untuk Heyo yang jauh lebih kuat daripada Mu Chen memberikan sebuah alasan mengapa dia inginlah sekali menghabisi nyawanya. Karena dia begitu heran mengapa Akademi Sheng begitu sangatlah peduli kepadanya. Peduli bukan berarti inginlah dimasuki ke dalam akademi, melainkan peduli karena Mu Chen akanlah menjadi kuat dan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Begitu guys. Mendengar informasi ini ya, Mu Chen sudahlah tahu. Ternyata dia diam-diam bersekongkol dengan Akademi Sheng hanya untuklah menyingkirkan dirinya. Dan pertanyaan dari Mu Chen, apakah dia tidaklah takut akan dikeluarkan dari akademi? Lantas ya, Heyo tertawa terbahak-bahak. Justru itu adalah keinginannya,
Memasuki Akademi Bechang yang berada di peringkat terbawah dalam 5 akademi besar itu adalah sebuah aib dan dia sungguhlah tidak rela untuk memasuki akademi tersebut. Untuk Mu Chen langsunglah menghinanya kalau dia bukanlah seorang kultivator sejati. Dia hanyalah mencari tempat yang lebih bagus hanya untuklah meningkatkan kekuatannya. Setelah tempat tersebut tidaklah bisa membantunya, maka dia akanlah meninggalkannya. Ini seperti pepatah kacang lupa kulit. Dan alasan dia berani untuk melakukan ini dan tidaklah takut untuk dikeluarkan dari Akademi Bechang karena ya dia telah memiliki backingan yang tak lain adalah Akademi Sheng. Bahkan Akademi Sheng ini memiliki prinsip yang sama dengannya, yaitu menghabisi para kultivator lemah yang akanlah menjadi penghambat mereka. Setelah Mu Chen mendapati serangan begitu telak, Mu Chen berkata kalau Heiyou sudah tidak tertolong lagi. Dia telah menghina kehormatan dari Akademi Bechang, melukai teman-temannya, bahkan ya bersekongkol dengan orang luar hanya untuk mendapati kekuatan yang tidak jelas asal-usulnya. Dan Mu Chen menggunakan kekuatan tubuh Dewa Petir. Heiyou sungguhlah terkejut. Bukankah untuk Seng Chang-seng saja tidak bisa melatih tubuh Dewa Petir? Jadi bagaimana mungkin dia bisa untuklah melatih tubuh Dewa Petir? Mu Chen membalas semua ini berkat dari Akademi Bechang. Dan karena dia inginlah mati di sini, maka majulah sekarang. Sehingga Heiyou pun langsunglah menerjang. Berbagai pukulannya sama sekali tidaklah berpengaruh. Dan ketika Mu Chen mengerahkan tinjunya, Heiyou langsunglah terpental. Dan ini membuat Mu Chen mendapati kesempatan untuklah meninjunya berkali-kali. Di sela-sela itu, Heiyou mengeluarkan binatang spiritualnya, yaitu Bangau Iblis Langit peringkat 26. Begitu juga dengan Mu Chen mengeluarkan kekuatan Jiu Yu. Ya, peringkat 26 mah nggak ada apa-apanya ya. Sehingga bentrokan kekuatan terjadi. Dan akhirnya Heiyou terluka parah. Dan terlihatlah Mu Chen langsung melayangkan tinjunya. Dan kita bersambung untuklah di episode pertama dari season kedua. Dilanjutkan setelah dari Tomb of Fallen God. Untuk first impression di season 2 gimana guys? Menurut Mimin ya, wajah dari Lu Li dan Mu Chen mengapa haruslah diubah? Padahal untuk Lu Li di season pertama jauh lebih cantik. Cuma ya di season 2 lebih berisi aja. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 审判我！